Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirza Trianda. Saya perwakilan dari kelompok 3. Dengan ini saya membuat video ini bertujuan untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 13 mengenai materi kami sebelumnya, yaitu mengenai dinamika penduduk dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, di sini telah dipertanyakan ada 2 pertanyaan dari kelompok 13 yang bisa kita langsung bahas. Pertanyaan pertama adalah, jika transisi demografi menyebabkan penurunan mortalitas dan peningkatan populasi, dan peningkatan populasi tersebut menyebabkan masalah lingkungan global, apakah secara logis dapat disimpulkan bahwa transisi demografi secara inheren berkontribusi pada degradasi lingkungan? Dan apakah ada kondisi atau faktor mitigasi yang dapat membatalkan kesimpulan ini? Nah, kita telah menemukan jawaban yang sudah kita konversasi, yaitu di sini jelaskan bahwa secara logis, transisi demografi yang ditandai dengan penurunan angka kematian atau mortalitas dan peningkatan jumlah penduduk memang bisa berpengaruh dengan degradasi lingkungan. Hal ini karena semakin banyaknya penduduk, maka semakin banyak juga kebutuhan dasar yang dibutuhkan seperti kebutuhan pangan, air, lahan, dan energi. Dan hal ini bisa mengakibatkan adanya deforestasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Namun, bisa disimpulkan bahwa transisi demografi secara inheren menyebabkan kerusakan lingkungan tidak sepenuhnya benar, karena ada faktor mitigasi yang bisa mengurangi dampaknya, seperti yang pertama, harus adanya kemajuan teknologi ramah lingkungan, misalnya seperti energi terbarukan dan juga sistem daur ulang. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti pengendalian limbah dan pelestarian alam. Lalu yang ketiga, perlu adanya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Dan yang terakhir, adanya ekonomi hijau yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transisi demografi bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana negara mengelola pertumbuhan penduduk dan sumber dayanya. Lalu selanjutnya masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu jika suatu negara mengalami transisi demografi dengan penurunan mortalitas dan peningkatan populasi, dan negara tersebut memiliki sumber daya yang terbatas, apakah secara logis dapat dibenarkan bagi negara tersebut untuk menerapkan kebijakan kontrol populasi, misalnya pembatasan jumlah anak atau insentif untuk keluarga kecil, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan warganya? Lalu, batasan etis apa yang harus diterapkan pada kebijakan semacam itu? Jawabannya, jika suatu negara mengalami transisi demografi dengan penurunan angka kematian dan kenaikan polusi, sementara sumber daya terbatas, maka secara logis negara tersebut harus membenarkan bahwa harus menerapkan kebijakan pengendalian populasi. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, stabilitas ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat. Namun perlu ada etisnya juga yang diperhatikan, yaitu yang pertama, tidak boleh melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk memiliki keturunan. Lalu yang kedua, harus dilakukan secara sukarela, bukan melalui paksaan atau hukuman. Lalu yang ketiga, lebih baik menggunakan pendekatan edukatif dan insentif positif, seperti penyuluhan keluarga berencana, lalu peningkatan pendidikan perempuan, dan pemberian bantuan bagi keluarga kecil. Lalu yang terakhir, kebijakannya harus adil dan tidak diskriminatif agar semua warga mendapatkan hak yang sama. Dengan demikian, pengendalian populasi bisa menjadi langkah logis dan etis asalkan dilakukan dengan cara yang manusiawi dan juga berkeadilan. Mungkin itu saja jawaban dari kami yang bisa kami berikan kepada kelompok 13. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.